Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayatullah. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 4 program studi manajemen dengan NIM 61201230088. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen koperasi dan UKM untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Ibu Mardiah MTD. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang dipelajari di mata kuliah manajemen koperasi dan UKM. Simak video ini baik-baik ya. Yang pertama, konsep dan teori dasar koperasi. Jadi, koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Ciri-ciri koperasi. Koperasi memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama ada keanggotaan sukarela dan terbuka. Artinya setiap orang yang mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya dapat bergabung dengan koperasi tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, sosial, ras, politik, atau agama. Yang kedua, ada pengelolaan yang demokratis. Artinya, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Biasanya berdasarkan prinsip satu anggota satu suara, bukan berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan. Nah, prinsip ini berbeda dengan perusahaan biasa, di mana suara biasanya didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha, yang dimana koperasi membagikan hasil usaha tersebut secara adil kepada anggotanya berdasarkan hasil partisipasi atau transaksi anggota dengan koperasi, bukan berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan seperti di perusahaan biasa. Tujuan koperasi. Koperasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota adalah tujuan utama koperasi. Semua kegiatan koperasi dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pihak luar. Yang kedua yaitu mendorong kegiatan ekonomi yang sehat, adalah salah satu peran penting koperasi dalam membangun ekonomi masyarakat secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Koperasi menjalankan usahanya dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan kebersamaan sehingga dapat menjadi contoh praktik ekonomi yang baik. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan kemampuan anggota. Adalah prinsip koperasi yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan diri bagi anggotanya, agar mereka lebih mandiri secara ekonomi, mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan berwirausaha atau mengelola keuangan. Selanjutnya, aspek di Indonesia. Pola pengambilan keputusan dalam koperasi. Nah, yang pertama yaitu ada demokratis. Pola demokratis yaitu keputusan utama dalam koperasi diambil dengan musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama dan menghindari dominasi suara anggota yang lebih kaya atau lebih berpengaruh. Yang kedua, pola partisipatif, yang dimana anggota diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional koperasi. Selanjutnya ada fungsi koperasi. Koperasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya
Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Yang kedua, menumbuhkan kegiatan usaha anggota terutama UMKM dan petani. Yang ketiga, memberikan akses permodalan terutama melalui koperasi simpan pinjam. Permodalan koperasi. Permodalan koperasi adalah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Sumber modal koperasi terdiri dari dua jenis utama, yaitu modal internal dan simpanan wajib. Ada perangkat organisasi koperasi. Nah, apa sih perangkat organisasi koperasi itu? Perangkat organisasi koperasi adalah struktur kelembagaan yang mengatur peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi. Perangkat ini berfungsi untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Nah, di sini ada perangkat organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Fungsinya yaitu menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, pengurus koperasi. Fungsinya bertanggung jawab penuh terhadap jalannya koperasi. Yang ketiga, pengurus koperasi. Fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengurus. Yang keempat, manajer dan staf operasional. Fungsinya untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus. Jadi, perangkat organisasi koperasi bekerja secara sinergis dengan rapat anggota sebagai pengambilan keputusan tertinggi, pengurus sebagai pelaksana operasional, dan pengawas sebagai pengendali internal. Struktur ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam koperasi. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan yaitu koperasi merupakan sistem ekonomi alternatif yang mengedepankan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan bersama. Agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan manajemen yang profesional, struktur organisasi yang kuat, dan peran aktif dari seluruh anggota. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.